Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita sekali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga. Hari ini firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Tetapi saya mengambil nats pada ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Seperti kisah orang yang buta sejak lahirnya, tentu mempunyai pergumulan yang luar biasa. Sebagai manusia, tentu ia pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, salahku apa? Bahkan tidak hanya dirinya yang buta yang menanyakan itu. Bahkan para murid-murid Tuhan Yesus pun bertanya, siapakah yang berdosa? Siapakah yang salah? Apakah orang yang buta ini ataukah orang tuanya? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat bijak jawaban Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan mengingatkan bahwa bukan orang yang buta bersalah, bukan orang tuanya bersalah, tetapi karena Tuhan memang punya rencana di dalam pribadi orang yang buta ini, supaya pekerjaan-pekerjaan tangannya dinyatakan. Apa pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan? Tentu Tuhan memberikan mujizat pertolongan kepada orang yang buta. Tadinya buta, akhirnya bisa melihat, dan di situ muncul rasa syukur yang luar biasa. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan orang yang buta ini. Tidak hanya orang buta ini merasa sehat, melihat kembali, melihat mujizat Tuhan, tetapi orang-orang lain yang tadinya tidak merasakan cinta kasih Tuhan, tetapi melihat orang yang buta kemudian bisa melihat, akhirnya mereka pun percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang yang buta ini, tentu Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah salah di dalam setiap rencananya, tetapi Tuhan juga punya maksud di dalam setiap rencananya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga saat-saat ini kita dirundung dengan sebuah persoalan, yaitu penyebaran COVID-19, di mana penyebaran COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali korban berjatuhan. Bahkan di negeri kita pun sudah puluhan orang yang berjatuhan. Apa yang salah? Apakah kita salah? Apakah dunia salah? Atau siapa yang salah? Tentu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan punya maksud di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Bahkan ketika kita beribadah di rumah pun, itu juga tentu ada rencana Tuhan di sana. Tadinya kita mungkin tidak pernah membangun mezbah keluarga. Tadinya mungkin kita tidak pernah beribadah bersama dengan keluarga kita. Tetapi hari ini kita diizinkan bersama-sama oleh Tuhan melalui pemerintah kita untuk beribadah, tetapi di rumah dan di keluarga kita masing-masing. Tentu Tuhan punya rencana. Tadinya kita tidak ada kehangatan, tadinya kita tidak ada percakapan, tetapi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah dengan keluarga terkecil kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah di rumah bukan berarti kita tidak beribadah minggu. Kita beribadah minggu yang tadinya di gereja sekarang pindah di rumah. Ibadah tetap berjalan
seperti biasanya, tetapi lebih kepada skopa yang lebih kecil, yaitu keluarga. Mengapa kita beribadah di rumah? Dalam pesan PGI, pesan daripada Sinode GKJ, pesan pastoral, bahkan seruan pemerintah melalui Kementerian Agama, kita diminta untuk beribadah di rumah. Nah, pada hari ini kita belajar taat kepada pemerintah kita. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7 mengingatkan kita bahwa kita harus patuh kepada pemerintah kita. Demikian juga dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, bahwa kita harus mengusahakan di mana kota ada. Kita ditempatkan di kota, maka kita juga harus mengusahakan kesejahteraannya. Maka ketika kita hidup di Solo dan kita diminta untuk bersama-sama mendukung pemerintah, mari kita upayakan dengan sukacita. Karena 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua mengatakan, gereja itu bukan gedung, tetapi gereja adalah kita orangnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah salah. Setiap peristiwa yang terjadi, bahkan kebaktian yang terjadi pada hari ini di keluarga kita masing-masing, tentu Tuhan punya maksud tersendiri. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakini sebagai proses bentukan Tuhan. Dan imani pula bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kiranya keluarga kita dikuatkan, kiranya persekutuan kecil kita dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.